Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Putra-putri SMA Al-Wahid yang tercinta dimanapun berada, bagaimana kabar anak-anak? Tentu kita semua berharap kalian dimanapun berada dalam kondisi kesehatan terbaik, dalam kondisi yang bahagia, dan bisa mengisi bulan suci Ramadan ini dengan ibadah-ibadah dan juga kebaikan-kebaikan. Oke, masih dalam suasana pesantren ekologi, yaitu pesantren yang dirancang oleh sekolah kita sesuai dengan program ya dari provinsi untuk memberikan pemahaman dan mengamalkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang sangat memperhatikan tentang penjagaan ekologi, penjagaan ekosistem alam. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan satu ajaran yang sangat indah ya dari Al-Qur'anul Karim. Ya, tentang apa? Nah, sekarang kalian lihat gambar ini ya. Ketika kalian melihat gambar ini, apa yang ada dalam pikiran kalian? Ya. Kebanyakan ketika melihat gambar ini, yang ada dalam pikirannya adalah itu adalah gunung yang indah, ya. Itu adalah gunung yang tinggi, itu adalah gunung yang perlu didaki, ya, dan seterusnya. Kebanyakan ketika melihat gambar gunung itu, pikirannya adalah indah, sesuatu menjulang tinggi, gitu ya. Nah, lalu bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang gunung? Ya. Al-Quran ketika menjelaskan tentang gunung, Al-Quran tidak terlalu fokus berkenaan dengan gunung itu indah, ya, gunung itu tinggi, ya. Memang gunung itu indah, gunung itu tinggi. Tetapi Al-Quran ketika menjelaskan tentang gunung disampaikan dalam surat An-Naba ayat yang ke-8, wal jibala autada, dan gunung sebagai pasak bumi, ya. Jadi ketika berbicara al-jibal, ya, gunung, disampaikan gunung itu sebagai watadun, ya, atau bentuk jamaknya di sini autad, sebagai pasak-pasak. Nah, itu yang disampaikan Al-Quran. Fokus Al-Quran menyampaikan gunung sebagai pasak. Nah, ternyata kalau kita gali, mengapa Al-Quran menggunakan kata autad, ya, pasak-pasak, ketika berbicara tentang gunung? Ternyata ini ilmu yang begitu luar biasa. Nah, kalian di rumah ya, sekarang duduk ya di kursi atau duduk di lantai ya dengan tenang ya. Dan rasakan ketika kalian duduk dengan tenang ya, apakah kalian itu merasa ada yang bergerak di bawah? Nah, ketika kita duduk dengan tenang, kita merasa bumi ini diam, bumi ini tenang, bumi ini tidak ada pergerakan, ya. Padahal sebenarnya tidak. Bumi ini adalah terdiri dari lempengan-lempengan yang terus bergerak, ya. Jadi di bumi ini setidaknya ada 15 lempengan yang setiap satu bergerak. Dia bergerak mendekat, bergerak menjauh, ya. Nah, tetapi kita merasakan bumi ini begitu stabilnya, begitu tenangnya, ya. Nah, yang membuat bumi ini terasa tenang, terasa stabil adalah salah satunya keberadaan gunung, ya. Jadi gunung ini
betul-betul seperti pasak bumi ya, yang menancap masuk ke dalam, yang membuat bumi ini lempengannya menjadi begitu stabil sehingga kita cenderung tidak merasakan getaran-getaran tadi. Nah, jadi ini saya kasih gambar ya. Jadi ini lempengan-lempengan bumi, ya, ini tuh terus bergerak. Ya. Di bawahnya itu ada magma yang panas. Nah, gunung ini dia bukan hanya menjulang tinggi ke atas, tapi juga menjulang masuk ke dalam atau menusuk masuk ke dalam. Ya. Dan dia seperti pondasi satu bangunan yang sangat kuat sekali. Nah, ini saya ibaratkan seperti ini, ya. Ini sebenarnya bumi ini bergerak, ya, seperti lautan yang terus bergerak. Tetapi gunung ini seperti pondasi-pondasi. Ini autad, ya, pondasi-pondasi. Nah, ini bangunan di atas lautan, ya, bisa stabil, ya, bisa tenang yang ada di atasnya, karena ini pondasinya itu sangat kuat. Sehingga pergerakan air laut itu tidak terlalu terasa. Nah, Allah Ta'ala telah menjadikan gunung ini ya sebagai pasak-pasak bumi yang ke atas dan ke bawah. Yang membuat lempengan-lempengan yang ada di sekelilingnya itu menjadi stabil. Gunung di sini punya fungsi untuk menguatkan ketika terjadi getaran. Gunung itu dengan pasaknya akan menyebarkan tekanan ya dengan stabil dan seterusnya. Nah, sehingga dan ini disampaikan oleh Al-Qur'an 1500 tahun yang lalu. Ketika ilmu geografi ya, ilmu geologi ya, itu masih jauh memiliki peralatan-peralatan yang bisa menembus jauh ke dalam bumi sehingga bisa memahami bumi sebagai pasak. Nah, lalu apa manfaat yang dirasakan kita ketika gunung itu sebagai pasak adalah tadi ayat sebelumnya, ayat An-Naba ayat yang ke-7. Alam naj'al ardo mihada. Dan Allah telah menjadikan bumi ini sebagai mihada, hamparan. Jadi mihada itu dalam hal ini hamparan itu artinya itu tempat tidur atau hamparan yang nyaman. Nah, saya ibaratkan seperti ini. Ini ada spring bed ya, tempat tidur ya. Bumi ini seperti ini. Jadi ini bumi ini lapisan terluar kan litosfer ya. Nah, tadi begitu indahnya dalam surat An-Naba tadi disampaikan bahwasanya alam naj'al ardo. Nah, bagaimana alam naj'al ardo mihada? Allah Ta'ala itu telah menjadikan bumi ini sebagai mihada, tadi hamparan. Dan arti lain mihada itulah tempat tidur. Dan ini menarik sekali ya. Kembali saya lihat gambar ini ya. Ini mirip, ini mungkin gambaran yang cukup bisa dipahami ya tentang lapisan bumi. Bumi ini kan ada lapisan-lapisannya ya. Dan lapisan paling luar itu disebut dengan litosfer. Nah, di mana litosfer ini ada lapisan yang lebih keras ya, yaitu lapisan mantel bumi, ada lapisan yang lunak yaitu lapisan kerak bumi. Nah, yang kita hari-hari sekarang ini kita pakai ya itu kan lapisan yang lunak, lapisan yang luar. Sehingga kita bisa bercocok tanam ya dengan baik karena kita lapisan kerak, lapisan luar yang lunak. Tetapi lapisan yang lunak ini tidak akan pernah nyaman apabila tidak ada lapisan yang keras di bawahnya. Sama dengan spring bed ini. Spring bed ini tidak akan nyaman kalau tidak ada kerangka kuat yang ada di bawahnya. Nah, bumi ini sebenarnya seperti spring bed yang jumlahnya banyaknya setiap saat itu saling bergerak ya. Sehingga saling bertabrakan ya atau saling menjauh, saling bergerak. Nah, maka gunung ini itu menjadi autad ya, pasak-pasak yang menjaga
kestabilan, menjaga kekuatan, ya, menjaga kenyamanan agar kita yang tidur di spring bed ini tetap nyaman. Nah, betapa begitu indahnya ajaran Al-Quran. Lalu bagaimana, apa yang pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran yang kita bisa ambil adalah karena Allah Ta'ala telah menjadikan gunung-gunung sebagai autat, sebagai pasak-pasak yang menjaga kestabilan bumi, maka kita harus betul-betul menjaga gunung ini dengan baik. Gunung ini, tadi saya jelaskan kan konsep autat, ya, pasak-pasak bumi secara geologi. Ya. Nah, kalau kita lihat dari atas, gunung ini pun menjadi zat yang menjaga kestabilan bumi. Di sini ada pohon-pohon, di mana pohon-pohon ini sangat menjaga kestabilan struktur tanah. Sehingga kalau hujan deras jatuh, nah ini dengan pohon-pohon yang ada di gunung-gunung ini, itu menjaga struktur tanah sehingga tidak terjadi banjir, tidak terjadi bencana. Ya. Nah, maka satu, pohon-pohon yang ada di gunung ini harus kita jaga, ya, keasriannya, kealamiannya. Karena merekalah yang menjaga bumi yang ada di bawahnya itu tetap nyaman. Kedua, ya, mungkin kalau gunung-gunung besar ini oleh manusia tidak akan dikeruk, ya. Tapi ada gunung-gunung kecil, ada autat-autat kecil, ya, yaitu bukit-bukit. Bukit-bukit itu gunung dalam bentuk kecil yang juga menjaga struktur bumi. Nah, maka bukit-bukit itu juga harus dijaga kealamiannya. Sangat disayangkan sekali. Ada orang-orang, ada korporasi, ya, yang di beberapa tempat itu bukit mereka keruk, mereka ratakan untuk diambil tanahnya tanpa mempertimbangkan keseimbangan alamnya. Nah, padahal itu pondasi. Ibarat rumah, kalau kita punya rumah ada 4 pondasi di 4 sudut, bayangkan kalau satu pondasi kita hancurkan. Ya rumah itu akan goyang. Lama-lama rumah akan roboh. Nah, maka bukit-bukit kecil itu juga harus dijaga karena struktur itu sudah dibikin oleh Allah Ta'ala. Jangan asal dikeruk kemudian merusak struktur bumi. Jadi banyak sekali bencana-bencana yang kita rasakan sebenarnya bukan bencana alam. Bukan alam yang membuat bencana, tidak. Alamnya sudah diciptakan begitu seimbang, begitu harmonis, begitu luar biasa sekali Allah Ta'ala telah ciptakan alam. Ya. Tetapi manusia sendiri yang tidak menjaga keseimbangan itu. Gunung-gunung digunduli sehingga gunung sebagai pasak di bagian atasnya menjadi rusak. Ya. Gunung-gunung kecil dalam bentuk bukit dikeruk sehingga bukit tadi sebagai pasak kecil merubah struktur tanah. Sehingga kita mendapatkan bencana gempa bumi, bencana banjir bandang, dan seterusnya. Oke, para al-wahidiyan dimanapun berada, betapa kita melihat begitu indahnya Allah Ta'ala telah menciptakan bumi ini dengan begitu serasinya. Maka mari kita jaga kealamian, keserasian bumi, ya. Kita boleh memanfaatkan, ya, apapun yang ada di bumi ini, pohonnya, airnya, buah-buahannya, tanahnya, tetapi harus memperhatikan keseimbangan alam yang Allah telah ciptakan. Demikian saja materi singkat yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.